Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Putri Nur Sabrina dengan NPM 202151078, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Kehidupan sehari-hari secara langsung memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan menghitung, misalnya saat kita berbelanja. Keterampilan berkaitan dengan menghitung berupa pengembalian uang belanja, menginterpretasikan ukuran-ukuran dalam resep makanan, dan menghitung harga barang yang dibeli. Untuk itu, manusia perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penalaran dan menghitung melalui pelajaran di sekolah. Lampiran yang ke-1 dari Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Lebih lanjut, dijelaskan pula pemberian pendidikan matematika dapat digunakan dalam pemecahan masalah, mengomunikasikan ide atau gagasan dengan simbol, tabel, diagram, dan media lain. Matematika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai struktur abstrak dan hubungan antar struktur tersebut sehingga terorganisasi dengan baik. Matematika juga dijelaskan sebagai studi tentang pola dan hubungan, cara berpikir dengan strategis, organisasi, analisis dan sintesis, seni bahasa, dan alat untuk memecahkan masalah-masalah abstrak dan praktis. Berdasarkan uraian di atas, matematika adalah pengetahuan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir, suatu seni yang memiliki karakteristik, keindahan, suatu bahasa, dan suatu alat. Ebut dan Straker 1995 memberikan pedoman bagi guru agar menyenangi matematika di sekolah berdasarkan kepada anggapan tentang hakikat matematika dan hakikat subjek didik beserta implikasinya terhadap pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, matematika adalah kegiatan penelusuran pola dan hubungan. Dalam pembelajaran matematika, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola dan untuk menentukan hubungan. Kegiatan dapat dilakukan melalui percobaan untuk menemukan urutan perbedaan, perbandingan, pengelompokan, dan sebagainya, serta memberi kesempatan siswa untuk menemukan hubungan antara pengertian satu dengan yang lainnya. Yang kedua, matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Dalam pembelajaran matematika, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri sehingga menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga meyakinkan siswa bahwa penemuan mereka itu sangat bermanfaat walaupun terkadang kurang tepat. Dan siswa diberi pengertian untuk selalu bisa menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain. Yang ketiga, matematika adalah kegiatan problem solving. Guru berupaya mengembangkan pembelajaran sehingga menimbulkan masalah matematika yang harus dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan cara mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir, matematika merupakan alat untuk berkomunikasi. Guru berusaha menjadikan kegiatan pembelajaran matematika yang memfasilitasi siswa mengenal dan dapat menjelaskan sifat-sifat matematika. Guru juga diharapkan
dapat menstimulasi siswa untuk dapat menjadikan matematika sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Piase, dalam buku Pijajeng tahun 2006, perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahapan, yaitu tahap konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak. Pada tahap konkret, kegiatan yang dilakukan anak adalah untuk mendapatkan pengalaman langsung atau memanipulasi objek-objek konkret. Pada tahap semi-konkret, sudah tidak perlu memanipulasi objek-objek konkret lagi seperti pada tahap konkret, tetapi cukup dengan gambaran dari objek yang dimaksud. Kegiatan yang dilakukan anak tahap semi-abstrak memanipulasi atau melihat tanda sebagai ganti gambar untuk dapat berpikir lebih abstrak. Sedangkan pada tahap abstrak, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan hanya melihat lambang atau simbol atau membaca atau mendengar secara verbal tanpa kaitan dengan objek-objek konkret. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan materi operasi hitung bentuk aljabar. Materi operasi hitung untuk bentuk aljabar meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Materi operasi hitung dalam bentuk aljabar adalah salah satu materi yang diajarkan di sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu pada kelas 7 semester 1. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Adapun contohnya itu seperti 5x, 6y ditambah 9, 4x dikurang 8y ditambah 5, dalam kurung x plus 1 tutup kurung, dalam kurung x negatif x dikurangin 5 tutup kurung. Adapun unsur-unsur bentuk aljabar yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah huruf Latin kecil yang dapat ditukar dengan angka sesuai dengan semesta pembicaraan. Selanjutnya, konstanta adalah bilangan tertentu yang tidak disertai dengan variabel. Selanjutnya, ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya variabel. Selanjutnya, ada unsur yang kedua yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Adapun suku yang berjumlah 1 yang disebut sebagai monomial, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada suku 2 yang disebut binomial, adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya, ada suku 3 atau trinomial, adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya, ada bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Mungkin cukup sekian presentasi artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.